Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman kelas 5 sekalian, apa kabar semuanya? Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kita kesehatan, perlindungan dan juga terus semangat dalam menuntut ilmu dan juga diberikan kesabaran dalam meraihnya. Nah, kita masih melanjutkan surat Al-Ma'un. Pada pembahasan kali ini kita akan memperdalam makna hari pembalasan dan juga tentang riya. Ya. Jadi disebutkan dalam ayat pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu, wahai Muhammad, siapakah mereka yang mendustakan hari pembalasan? Yaumuddin itu disebut juga dengan hari pembalasan. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca, di situ disebutkan juga lafaz yaumiddin, maliki yaumiddin, ya, pemilik hari atau penguasa hari pembalasan. Jadi yang dimaksud hari yaumiddin ini adalah hari pembalasan atau yaumul hisab atau hari perhitungan, ya. Jadi di mana hari ini terjadi nanti setelah manusia itu masuk ke dalam fase akhirat. Itu yaitu adalah hari pembalasan di hari kiamat, ya. Disebut juga eh, disebut hari pembalasan karena pada saat itu semua hamba akan dibalas atas segala amal perbuatan mereka. Dalam surat Al-Zalzalah disebutkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan sedikit saja amal kebaikan, maka dia akan melihat balasannya. Begitu juga barang siapa yang melakukan sedikit saja amal keburukan, maka dia akan melihat balasannya. Nah, jadi disebutkan bahwa itu sesuatu hal yang sangat pasti terjadi, ya, yaitu adalah hari pembalasan. Atau hari dihisapnya amal-amal kita, dihitungnya amal-amal kita. Itu juga dalam makna lain disebutkan seperti itu. Ya, al-jaza wal hisab. Ya, dari ad-din itu di dalam bahasa Arab bisa bermakna al-jaza, yaitu adalah pembalasan, wal hisab atau hari perhitungan. Nah, dalam uh, Yaumuddin ini itu mengandung sebuah makna atau berkaitan dengan keimanan kita kepada hari akhir. Sedangkan iman kepada hari akhir itu adalah merupakan rukun iman yang kelima yang harus ada pada diri kita. Namanya rukun, kalau tidak ada berarti dia akan merusak hal tersebut. Jadi kalau orang tidak mempercayai hari kiamat atau hari akhir atau hari pembalasan, sama saja rukun imannya telah hilang satu di antara yang enam. Oleh karena itu, dalam hal ini, ketika orang tidak mempercayai hari kiamat, dia sama saja mendustakan agamanya sendiri. Karena dalam agama Islam, kita meyakini ada rukun iman yang diantaranya adalah ada iman kepada hari akhir. Ketika seseorang itu beriman kepada hari akhir, maka akan muncul dalam dirinya dorongan untuk beramal, ya, karena mempersiapkan bekal untuk hari pembalasan tersebut. Dia pasti ingin dibalas dengan balasan yang baik. Oleh karena itu dia melakukan amal yang dia lakukan dengan amal terbaik dia. Jadi disebutkan bahwa dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian dengan sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Nah, ini adalah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa kita itu diciptakan bukan sia-sia dan nanti kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk juga kita mengimani hari akhir itu juga ada tentang azab kubur, ya. Kita juga beriman kepada azab kubur. Ya, di situ disebutkan Allah akan memberikan keteguhan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, biqauli sabit dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini dalam surat Ibrahim ayat 27. Ya. Kata dalam sebuah apa namanya di hadis disebutkan bahwa ayat itu turun berdasarkan azab kubur. Nah, jadi ini teman-teman sekalian tentang apa hari pembalasan atau Yaumuddin, ya. Lalu kemudian pendalaman kedua kita akan mendalami tentang ria itu sendiri, ya. Karena
dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami, ya, eh, para sahabat maksudnya, dan kami sedang mengingatkan akan bahaya Al-Masih Ad-Dajjal, ya, Dajjal. Lantas beliau bersabda, eh, maukah ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masih Ad-Dajjal. Jadi para sahabat sedang berbicara tentang Dajjal. Lalu Rasulullah bertanya, maukah kalian aku beritahukan atau aku kabarkan apa yang lebih samar bagi kalian menurutku dibanding dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Para sahabat mengatakan, "Qulna bala," ya. Ya, kami mau Rasulullah. Para sahabat mengatakan demikian. Rasulullah pun bersabda, "Asyirkul khafi an yaquma ar-rajulu yusalli fa yuzayyinu salatahu lima yara min nazara rajulin." Kata Rasulullah, "Asyirkul khafi," syirik yang samar, di mana seseorang sholat, lalu dia memperbagus sholatnya agar dilihat orang lain. Nah, ini selaras dengan ayat di surat Al-Ma'un, ya. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun allazina hum yura'un. Ya, jadi orang yang celaka dalam sholatnya diantaranya adalah orang-orang yang ria. Ini dalam hadis ini disebutkan syirik khafi, syirik yang samar, atau dalam hadis lain disebutkan syirik yang kecil. Kata Rasulullah, yang aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Syirik kecil itu diantaranya adalah ria. Ria itu termasuk syirik kecil. Jadi diantara syirik kecil ini adalah seseorang memperbagus sholatnya agar dilihat orang lain. Gitu. Ini disebut dengan syirik khafi, syirik yang samar, syirik yang kecil. Ya. Jadi bahaya gitu karena namanya samar ini ya berarti dia nggak nampak gitu, bahaya. Bisa jadi seseorang itu termasuk apa namanya ke dalam perbuatan tersebut. Ali bin Abi Thalib menyebutkan 3 ciri orang yang ria dalam ibadah. Ya, ini ada 3 ciri orang yang ria dalam ibadah. Ya, diingat-ingat ya. Pertama, ada 3 ciri orang yang ria dalam ibadah. Malas ketika sendirian, tidak dilihat orang lain gitu. Jadi kalau ibadah sendirian dia malas-malesan karena nggak dilihat orang lain. Yang kedua, semangat jika di hadapan orang lain gitu. Oh, kalau lagi bareng-bareng dia semangat gitu. Tapi kalau lagi sendirian dia malas-malesan karena nggak dilihat orang lain. Yang ketiga cirinya adalah menambah amal jika ada yang memujinya gitu. Jadi kalau ada yang memuji dia, maka amalnya dia ditambah gitu. Menambah amal karena dapat pujian. Nah, itu termasuk ciri-ciri orang yang ria seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, dalam surat Al-Maun ini kita harapannya salah satunya adalah terbebas dari sifat ria, yaitu adalah lawan kata ria adalah ikhlas. Kita harus menanamkan ikhlas dalam setiap amal perbuatan kita, lalu kemudian menghindari kita agar kita harus tetap yakin adanya hari akhir, adanya hari kiamat. Apalagi dengan sekarang ya banyak ya bencana-bencana yang ada. Kemarin ada pesawat jatuh, kemudian ada longsor, kemudian ada banjir dan seterusnya ya, ada erupsi gunung dan seterusnya. Itu menandakan bahwa apa namanya kiamat sudah semakin dekat ya. Allahu alam, kita tidak tahu kapan terjadinya. Yang jelas setelah bumi dan langit dihancurkan akan ada kehidupan kembali, dan itulah yang harus kita yakini. Semua amalan kita, baik amalan baik ataupun amalan buruk, itu semua akan mendapatkan balasan dari Allah. Dan juga kita tanamkan agar menjaga sholat kita agar tidak termasuk orang-orang yang lalai dalam sholat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.